Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang listrik statis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi yang kedua pada listrik statis, yaitu tentang medan listrik. Apa yang dimaksud dengan medan listrik? Perhatikan pernyataan berikut. Pengertian medan listrik yaitu ruang di sekitar benda bermuatan listrik di mana setiap titik dalam ruang tersebut akan terpengaruh oleh gaya yang ditimbulkan benda bermuatan, yaitu benda bermuatan listrik ini tadi. Nah, kemudian medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang menjauhi atau keluar dari muatan positif dan mendekati atau masuk ke muatan negatif. Jadi, arah medan listrik adalah sesuai dengan garis-garis gaya yang arahnya menjauhi atau mendekati. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini pada gambar yang pertama, pada benda bermuatan positif, maka arah garis-garis medan listriknya adalah menjauhi atau keluar dari muatan positif. Kemudian untuk garis-garis gaya pada muatan negatif, arah kuat medannya adalah masuk ke muatan negatif. Ini adalah arah dari medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Bagaimana kalau di situ ada dua muatan? Kalau di sini ada dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif, maka arah kuat medannya adalah dari muatan positif keluar, kemudian pada muatan negatif masuk arahnya, sehingga dari positif menuju ke negatif atau keluar dari positif dan masuk ke muatan negatif. Di situ muatannya positif dan positif, maka akan keluar dari bidang, di sini juga keluar dari muatan positif atau saling garis-garis gayanya akan saling tolak menolak. Arah garis-garis gaya listrik ini ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik yang ada hubungannya dengan medan listrik tadi. Selanjutnya untuk lebih jelasnya yaitu perhatikan gambar berikut. Kerapatan garis-garis gaya listrik menggambarkan besarnya kuat medan listrik. Artinya, semakin rapat garis-garis gaya listriknya, maka kuat medannya semakin besar. Nah, di sini gambarnya seperti tadi untuk muatan positif negatif, maka arah garis-garis gaya listriknya keluar dari bidang positif menuju ke negatif. Ini untuk muatan negatif karena muatannya negatif, maka arah garis-garis gayanya adalah masuk ke muatan negatif. Di sini muatan positif dengan muatan positif. Semakin banyak garis-garisnya, kuat medan listriknya. Selanjutnya adalah kuat medan listrik akibat sebuah muatan titik. Nah, di sini ketika benda bermuatan plus Q, kemudian diberikan muatan uji sebesar Q, di sini muatan ujinya sangat kecil sekali dibandingkan muatan muatan apa asalnya. Jadi yang diuji di sini muatan ujinya sangat kecil sehingga di sini untuk kuat medannya arahnya adalah karena muatannya positif maka menjauhi muatan ini sehingga titik Q muatan ujinya ini dianggap sebagai muatan positif sehingga arah kuatnya adalah kuat medannya adalah menjauhi bidang dan arah gaya listriknya juga demikian karena di sini dianggap muatan positif maka positif dengan positif arah gayanya adalah ke kanan atau menjauhi atau tolak menolak. Kemudian untuk muatan negatif maka ketika diberikan muatan uji Q arah kuat medannya adalah ke kiri atau menuju ke muatan negatif dan arah gayanya juga demikian ke kiri karena muatan ini muatan uji dianggap positif sehingga muatan negatif. Selanjutnya untuk kuat medan listrik
didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besarnya muatan uji tersebut, yaitu bisa dirumuskan dengan E sama dengan F per Q, di mana F ini adalah gaya kolom dan Q adalah muatan uji. Selanjutnya untuk memasukkan nilai gaya kolom dan muatan uji, maka F sama dengan K I kali Q per R kuadrat dibagi dengan muatan ujinya yaitu Q. Selanjutnya untuk Q dengan Q ini kita coret sehingga didapatkan nilai E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari kuat medan listrik, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya adalah Newton per kolom, F adalah gaya kolom, Q adalah muatan uji, dan R adalah jarak. Selanjutnya untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal, perhatikan Q1 sama dengan 3 mikrokolom dan Q2 sama dengan negatif 2 mikrokolom. Tentukan kuat medan listrik di titik A. Titik A ini berjarak 3 cm dari muatan 1 dan berjarak 2 cm terhadap muatan 2. Yang ditanyakan adalah kuat medan di titik A. Nah, sebelum kita hitung, maka kita gambar dulu untuk kuat medan di titik A terhadap muatan 1 dan terhadap muatan 2. Titik A ini terhadap muatan 1, karena di sini muatannya positif, maka di titik A ini arah kuat medan listriknya adalah menjauhi, berarti arahnya ke kanan. Sehingga di sini adalah E1 arahnya ke kanan. Sedangkan untuk A terhadap Q2, karena Q2 ini negatif, maka di sini akan tarik-menarik, sehingga muatan A terhadap muatan Q2 negatif arahnya ke kanan. Berarti sehingga E1 maupun E2 arahnya sama-sama ke kanan. Nah, gambarnya seperti berikut. Di sini adalah arah kuat medan 1 terhadap muatan 1 dan arah kuat medan A maksudnya ya, medan A terhadap muatan 2. Karena sama-sama ke kanan, maka E totalnya ditambah, yaitu E1 ditambah E2. Sehingga didapatkan nilai EA atau E di titik A ini sama dengan E1 ditambah E2. Kita masukkan nilai E1. E1 adalah K, rumus tadi ya, K kali Q1 dikalikan R1. R1 adalah jarak dari muatan 1 ke titik A, yaitu 3 cm ini. 3 cm jadikan ke meter 0,03. Nanti dimasukkan R1 kuadrat ditambah K kali Q2, dan 2 dikalikan R2-nya adalah 2. Sehingga didapatkan K Q1 per R1 kuadrat ditambah K Q2 per R2 kuadrat. Karena K di sini sama dikeluarkan. Sehingga didapatkan nilai EA sama dengan, K ini adalah konstanta, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, jadi ini ketetapan. Kemudian dikalikan dengan Q1, Q1-nya ini tadi 3 kali 10 pangkat min 6, ini Q1, kemudian per R1 kuadrat, R1-nya adalah jarak ini, yaitu 3 cm atau 0,03 meter, dikuadratkan ditambah, ini adalah muatan 2 dibagi dengan R2 kuadrat. Kemudian didapatkan nilai seperti ini. Kemudian EA sama dengan mengalikan, kemudian di sini disamakan penyebutnya, didapatkan EA sama dengan 30 per 4 kali 10 pangkat 7. Sehingga EA nilainya adalah 7,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Dua muatan listrik diletakkan terpisah sejauh 30 cm seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini.
Jadi ada dua muatan yang terpisah sejauh 30 cm. Di sini adalah Ki A, ini adalah Ki B. Tentukan letak titik yang kuat medan listriknya 0. Berarti kita tentukan apakah terletak di sebelah kiri A atau di antara atau di sebelah kanan Ki B. Ketika kita meletakkan di sebelah kiri, maka titik ini terhadap muatan positif dia akan tertolak sehingga arahnya ke kiri. Terhadap muatan positif yang Ki B juga karena di sini positif, maka di titik sini arahnya juga ke kiri. Karena sama-sama ke kiri, maka tidak mungkin E-nya sama dengan 0 karena E-nya adalah di jumlah yang arah ke kiri E1 ditambah E2. Ketika kita letakkan di sebelah kanan, maka di sini titik ini terhadap muatan positif yang sebelah kiri, maka dia akan tertolak sehingga kuat medan titik terhadap A, terhadap muatan A itu juga akan arahnya ke kanan, dan titik di sini terhadap muatan B juga arahnya ke kanan, sehingga tidak mungkin karena dijumlah. Maka kita letakkan di antaranya. Kalau di antara sini, maka titik ini terhadap muatan positif di sini akan tertolak ke kanan, terhadap muatan B positif yang di sebelah kanan dia akan tertolak ke kiri, sehingga E1 ke kanan atau EA ke kanan dan EB ke kiri. Kalau ke kanan dan ke kiri, maka di situ memungkinkan untuk E di titik di antara dua muatan adalah 0. Coba kita lihat gambar seperti berikut ini. Nah, ini tadi ketika diletakkan di sebelah kiri, maka arah EA dan EB sama-sama ke kiri. Kemudian ketika diletakkan di sebelah kanan, maka juga sama-sama ke kanan arah kuat medannya. Ketika diletakkan di antara dua titik, maka titik ini terhadap muatan A tertolak ke kanan, terhadap muatan B tertolak ke kiri, sehingga memungkinkan untuk EA dikurangi EB sama dengan 0 atau EA sama dengan EB. Artinya ketika muatannya sama, maka titik yang E sama dengan 0 pasti terletak di antara dua muatan itu. Nah, ini juga kalau misalkan soalnya di sini negatif dan negatif, maka untuk E sama dengan 0 juga pasti terletak di antara dua muatan itu. Dengan demikian kita dapatkan persamaan untuk E total yaitu EA dikurangi dengan EB. Karena E di sini sama dengan 0, maka 0 sama dengan EA dikurangi EB. Dengan pindah ruas sehingga EA sama dengan EB. Jadi EA di kanan sama dengan EB yang ke arah kiri. Agar E di sini sama dengan 0. Sehingga didapatkan ini dengan memasukkan angka EA berarti kan K kali QA per RA kuadrat, sedangkan EB ini adalah K QB per RB kuadrat. K bisa kita coret sehingga didapatkan QA per RA kuadrat. RA adalah jarak titik ini terhadap A, kemudian RB adalah jarak titik yang di sini terhadap B. Nah, tadi sudah diketahui bahwa jarak antara muatan A dan muatan B besarnya adalah 30 cm. Jika kita misalkan jarak titik ini terhadap BX, besarnya adalah X, maka jarak dari muatan A terhadap titik adalah 30 dikurangi X, sehingga menjadi 30 cm dikurangi X. Jadi kita bisa memasukkan nilai RA yaitu ini, yaitu nilainya adalah 30 dikurangi X kuadrat. Ini artinya RA adalah jarak muatan A terhadap titik. 30 dikurangi X kuadrat sama dengan QB. QB tadi nilainya adalah 16 dibagi dengan X kuadrat. Di sini X-nya adalah jarak dari titik ini ke titik B. Selanjutnya untuk 16 pindah ruas dengan 30 dikurangi X kuadrat sehingga menjadi 4/16 sama dengan 30 kurangi X ini dibagi dengan X kuadrat. Ini kita gabung karena sama-sama kuadratnya berarti bisa dikurung. Kemudian
dengan mengakar, ya, dengan diakar, maka di sini menjadi 4 diakar menjadi 2, 16 diakar menjadi 4, atau 2/4. Selanjutnya 2/4 kita perkecil menjadi, disederhanakan menjadi setengah. Sehingga setengah sama dengan, yang ini tadi sama-sama diakar dengan sini, menjadi 30 kurangi X per X. Kemudian dengan dikalikan silang, maka X dikalikan 1 ini X sama dengan 2 kali 30 min X. Sehingga menjadi 2 kali 30 adalah 60. 2 kali negatif X adalah min 2X. Negatif 2X pindah luas ke kiri menjadi ditambah X menjadi 3X. 3X sama dengan 60. Sehingga nilai X sama dengan 60/3, yaitu 20 cm. Jadi titik yang E-nya sama dengan 0 berjarak 20 cm dari titik QB, atau sebelah kiri muatan QB sebesar 20 cm. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, dua muatan listrik muatannya 0,2 mikrocoulomb diletakkan titik B dan C sebuah segitiga sama kaki seperti gambar di bawah ini. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali, maaf ini 10 pangkat 9 ya, ini ada yang keliruan. Kuat medan listrik di titik A adalah, yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik A. Nah, di sini ada dua muatan, yaitu muatan B dan muatan C. Yang ditanyakan adalah berapa kuat medan di titik A. Nah, di titik A ini kuat medannya akan dipengaruhi oleh muatan B dan dipengaruhi oleh muatan C. Titik ini terhadap muatan B, maka arah kuat medannya adalah menjauhi, sehingga arahnya berlawanan, yaitu ke sana. Ini adalah arah dari kuat medan A. Kemudian untuk kuat medan di titik terhadap titik C, maka di situ adalah arahnya juga menjauhi atau berlawanan, karena di sini adalah muatannya positif, maka kuat medan terhadap titik C maka arahnya ke sana. Kalau kita gambar, maka di sini adalah arah kuat medan terhadap B, kemudian yang dari sini ke sana adalah arah kuat medan terhadap titik C, menjauhi. Atau lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ini adalah EA terhadap B, kuat medan titik A terhadap muatan di B, dan di sini adalah kuat medan di titik A terhadap muatan C. Nah, EAB dengan EAC kalau kita jumlahkan dengan menggunakan vektor, maka didapatkan E adalah di sini perpotongan dari kedua garis ini. Sehingga di sini untuk menentukan E, yaitu hasil penjumlahan vektor dari EAC dan EAB. Nah, di sini sudutnya 45 derajat 45. Karena ini tadi sudutnya adalah 90 derajat. Sehingga didapatkan langkah pertama, yaitu kita cari dulu EAC dan EAB. Untuk EAC sama dengan kaki A, kaki C, karena di sini terhadap titik C, kaki C per R kuadrat, R-nya yaitu 30 cm. Kemudian untuk EAB adalah kaki B per R AB kuadrat, ini juga 30 cm. Sehingga didapatkan sebagai berikut. Maaf, ini saya hapus dulu. Nah, didapatkan nilai seperti ini. Maka di sini EAB sama dengan kaki B per RAB kuadrat. Dengan memasukkan angka K, QB, dan RAB tadi, maka didapatkan EAB sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Kemudian ditentukan EAC. EAC besarnya K, QC per RAC kuadrat. Kemudian dimasukkan angka-angkanya sehingga didapatkan EAC adalah 2 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya EAB dan EAC kita jumlahkan dengan penjumlahan vektor sehingga didapatkan E sama dengan akar
EAB kuadrat ditambah EAC kuadrat ditambah 2 kali EAB kali EAC cos 90. Karena tadi sudutnya yang di atas tadi kan siku-siku. Karena di sudutnya 45, maka yang di atas tadi 90, maka di sini cos 90. Cos 90 ini nilainya adalah 0. Dikalikan di depannya semua, berarti nilainya juga 0. Nah, ini nilainya 0 semua, karena cos 90 0 nilainya, berarti tinggal ini 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat ditambah 2 kali 10 pangkat 4 kuadrat. Jika kita kuadratkan, maka 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat 4, sehingga nilainya adalah 8. 10 pangkat 4 dikuadratkan menjadi 10 pangkat 8, ini juga 10 pangkat 8, berarti dikalikan 10 pangkat 8. Sehingga menjadi E sama dengan 2 akar 2 dikali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Untuk penugasan, kalian kerjakan buku Pintar Belajar Fisika kelas 12 ya, Sakuvindo. Soal uji kompetensi listrik statis halaman 84 nomor 22, 25, 26, 27, 28, 31, dan 32. Selamat belajar anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.